Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai proyek hasil diskusi kami, yaitu mengenai macam-macam cyberbullying. Adalah tindakan yang menggambarkan bagaimana orang yang terus-menerus mengajar orang lain secara online dengan maksud menakut-nakuti atau mempermalukan korban. Perilaku yang ditunjukkan biasanya melibatkan melecehkan dan bermaksud untuk mengajari korban pelajaran atau meminta informasi dari korban. Nah, para pelaku cyber ini umumnya ingin ada rasa balas dendam. Nah, jenis cyber harassment ini dibagi dua, yaitu outing dan trickery dan hate comment. Nah, yang pertama, outing and trickery ialah tindakan menyebarkan rahasia orang lain seperti foto-foto pribadi yang apabila disebarkan akan menimbulkan masalah. Lalu yang kedua adalah hate comment. Nah, ini adalah bentuk intimidasi yang dilakukan oleh pelaku dalam bentuk pelecehan terhadap korbannya menggunakan perangkat teknologi dan dilakukan secara kontinu. Tujuannya apa? Tujuannya agar pelaku bisa melihat korban terluka dan dari tindakannya. Nah, apa sih penyebab cyber harassment itu? Salah satu penyebabnya yaitu kurangnya empati, 2. korban pantas dibully, dan 3. membenci diri sendiri. Lalu dampak dari cyber harassment itu menimbulkan yang pertama yaitu depresi dan kecemasan. Korban cyberbullying dapat mengalami kecemasan, depresi, dan kondisi terkait stres lainnya. Karena tambahan dari cyberbullying secara terus-menerus juga dapat menghilangkan perasaan bahagia dan kepuasan korban. Nah, gimana sih cara kita menghadapi cyber harassment? Yang pertama ialah jangan terlalu banyak posting. Nah, yang kedua ialah hindari konten aneh. Yang ketiga adalah bijak memilih teman. Keempat, setting akun terbatas. Dan yang kelima, jangan sembarangan bercerita. Lalu apa sih penyelesaian cyber harassment? Yang pertama, bisa kita laporkan kasus. Jika menjadi korban, seharusnya berani melaporkan kasus kepada pihak yang berwenang. Yang kedua, cari bantuan. Jika merasa diintimidasi, langkah pertama adalah mencari bantuan dari seorang yang kamu percaya, seperti orang tua, anggota keluarga, atau orang dewasa terpercaya lainnya. Dengan demikian, kita dapat memahami cyber harassment sebagai bentuk intimidasi yang dilakukan secara online dan mengambil langkah untuk selanjutnya. Cyber stalking adalah bentuk pelecehan atau intimidasi yang dilakukan melalui sarana teknologi digital seperti internet, media sosial, email, atau perangkat komunikasi elektronik lainnya. Berikut merupakan bentuk-bentuk cyber stalking. Yang pertama, mengirim pesan mengganggu. Pesan ancaman atau pelecehan yang dikirim melalui email, media sosial, atau pesan instan. Yang kedua, pemantauan online. Mengamati aktivitas online secara obsesif termasuk media sosial, blog, atau situs pribadi. Yang ketiga, menyebarkan informasi palsu atau memfitnah. Menyebarkan rumor, informasi pribadi, atau foto yang merusak reputasi seseorang. Yang keempat, phishing atau hacking. Mencuri informasi pribadi melalui hacking atau metode phishing. Yang kelima, impersonasi. Menggunakan identitas palsu atau mengaku sebagai korban untuk menciptakan masalah atau menyebarkan kebohongan. Motif pelaku terbagi menjadi 3. Yang pertama, motif pelaku pribadi. Pelaku mungkin memiliki motif pribadi seperti dendam, kecemburuan, atau obsesi terhadap korban. Yang kedua, motif pelaku profesional. Dalam beberapa kasus, cyber stalking dapat dilakukan oleh rekan kerja atau pesaing dengan tujuan menjatuhkan reputasi profesional korban. Yang ketiga, motif pelaku secara acak. Beberapa pelaku mungkin tidak memiliki alasan yang jelas dan hanya melakukannya untuk memuaskan dorongan sadis atau kebutuhan akan kontrol. Apa aja sih dampak-dampak pada korban yang terkena cyber stalking? Yang pertama, dampak dari psikologis. Itu terjadi karena rasa takut, kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca trauma. Yang kedua, sosial. Isolasi sosial akibat rasa takut untuk berinteraksi secara online atau offline. Ekonomi. Kehilangan pekerjaan atau penurunan produktivitas akibat stres yang ditimbulkan. Keamanan pribadi. Ancaman terhadap keselamatan fisik jika pelaku memutuskan untuk mengambil tindakan lebih lanjut di dunia nyata.
Cara menghadapi dan mengatasi cyber stalking. Yang pertama, mencatat setiap insiden cyber stalking termasuk menyimpan pesan, email, atau bukti lainnya. Yang kedua, dengan memperkuat kata sandi, menggunakan autentikasi 2 faktor, dan menjaga perangkat lunak keamanan tetap diperbarui. Yang ketiga, menghubungi teman, keluarga, atau profesional kesehatan mental untuk mendapatkan dukungan emosional dan psikologis. Yang kelima, menghubungi ahli hukum atau konsultan keamanan cyber untuk mendapatkan nasihat dan perlindungan hukum. Itu adalah menerbitkan atau mengungkapkan informasi pribadi seseorang secara online dengan tujuan mengancam atau melecehkan. Nah, di dalamnya itu sendiri terdapat beberapa jenis. Yang pertama itu ada doxing de-anonymizing, yaitu adalah mengungkapkan identitas seseorang yang sebelumnya atau dari awal menganonimkan diri. Contohnya itu adalah membongkar akun media sosial milik seseorang yang anonim. Padahal akun ini sendiri memilih untuk menganonimkan identitasnya karena memiliki alasan tersendiri. Yang kedua, ada doxing targeting, yaitu adalah mengungkap informasi spesifik tentang seseorang yang memungkinkan mereka untuk dihubungi atau ditemukan. Contohnya yaitu adalah mengungkapkan nomor WhatsApp. Yang ketiga, doxing delegitimizing, yaitu adalah mengungkapkan informasi yang bersifat sensitif atau intim tentang seseorang. Contohnya adalah catatan medis, keuangan pribadi, catatan hukum, atau pesan serta foto pribadi yang biasanya sulit atau tidak bisa terlihat oleh publik. Lalu ada dampak-dampak negatif dari terkenanya doxing ini sendiri. Yang pertama, itu adalah rasa malu di depan umum dan mendapatkan penghinaan atau bullying dari publik. Yang kedua, mendapatkan diskriminasi di mana hal tersebut dapat terjadi jika karakteristik pribadinya terungkap. Yang ketiga, bisa mengalami cyber stalking dan physical stalking. Nah, lalu apa saja upaya untuk menjaga data kita agar tidak terkena doxing? Yang pertama, kita bisa memastikan pengaturan privasi pada akun sosial media berada pada kontrol yang kuat. Contohnya mungkin kita bisa menggunakan password yang kuat dengan beberapa kombinasi. Yang kedua, lakukan pencarian internet tentang diri kita sendiri dan keluarga secara berskala. Yang ketiga, secara teratur, hubungi pakar teknologi untuk memeriksa perangkat pribadi dari gangguan-gangguan teknologi. Yang keempat, gunakan autentikasi multifaktor pada akun media sosial kita, sehingga peretas akan lebih susah untuk membobol data kita sendiri. Cyberbullying framing ini adalah salah satu bentuk intimidasi atau pelecehan online yang melibatkan pertukaran pesan yang sangat marah dan penuh kebencian. Ini biasanya terjadi dalam media sosial atau platform komunikasi digital lainnya. Tujuannya untuk memprovokasi, mempermalukan, atau menyakiti perasaan orang lain. Cara mengatasi cyberbullying framing sendiri, 1. Jangan terprovokasi atau menanggapi. Mengabaikan pelaku bisa menjadi cara efektif karena mereka sering mencari reaksi dari korban. Dengan tidak menanggapi, Anda mengurangi motivasi mereka untuk melanjutkan. Yang kedua, mungkin ada blokir dan laporkan. Sebagian besar platform media sosial dan aplikasi pesan memiliki fitur untuk memblokir pengguna atau melaporkan perilaku yang tidak pantas. Manfaatkan fitur ini untuk menghentikan interaksi dengan pelaku dan melaporkan mereka ke pihak yang berwenang. Yang ketiga, simpan bukti. Simpan semua pesan, komentar, dan postingan yang mengandung framing. Bukti ini bisa berguna jika Anda memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang atau jika masalah ini perlu ditangani secara hukum. Terakhir adalah exclusion atau pengecualian. Exclusion atau pengecualian adalah salah satu bentuk cyberbullying yang melibatkan tindakan sengaja untuk menyisihkan, meminggirkan, ataupun mengecilkan ataupun mengabaikan seseorang secara online. Baik itu di kelompok-kelompok online maupun di forum-forum diskusi online. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pertama, tidak menyertakan seseorang dalam percakapan online atau grup chat. Yang kedua ada menghapus seseorang dari daftar teman atau grup online. Yang ketiga ada membuat grup online baru dan tidak ikut mengundang atau menyertakan orang tersebut. Dan yang terakhir adalah menyebarkan rumor atau gosip tentang orang yang ingin dijauhi. Exclusion ini tuh dapat memiliki berbagai dampak negatif.
bagi korban. Karena yang pertama dapat menyebabkan perasaan kesepian atau terisolasi. Yang kedua itu dapat menurunkan harga diri dan juga kepercayaan diri daripada korban bullying. Yang ketiga, depresi atau kecemasan. Yang keempat adalah kesulitan bersosialisasi. Bahkan yang terakhir itu dapat menyebabkan berbagai kasus, misalnya self-harm atau melukai diri, bahkan sampai bunuh diri. Beberapa contoh daripada exclusion dalam cyberbullying yang pertama itu semisal seorang remaja dihapus atau dikeluarkan dari grup chat yang berisi teman-temannya. Seorang anak lelaki dijauhi di forum game online atau forum diskusi karena tidak pandai bermain. Maupun seorang siswi ataupun mahasiswa dirumorkan telah melakukan tindakan-tindakan tercela sehingga dikucilkan oleh teman-temannya. Apa saja yang dapat kita lakukan sebagai pencegahan dari cyberbullying exclusion ini? Yang pertama, kita dapat bersikap inklusif dan ramah kepada semua orang, utamanya di dunia online. Yang kedua, menghindari menyebarkan rumor atau gosip tentang orang lain. Yang ketiga, melaporkan setiap tindakan cyberbullying yang kita lihat kepada pihak berwenang. Dan yang terakhir adalah membicarakan dengan orang yang lebih dewasa yang dapat Anda percayai jika Anda mengalami cyberbullying.